Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 12 ya, di bulan Mei tahun 2023 guys. Dan untuk mengawali hari ini ya, seperti biasa kita selalu ingatkan buat teman-teman semua ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, khususnya di keramaian ya. Karena di luar sana banyak sekali guys virus-virus dan penyakit-penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap di sini terlihat mengalami penurunan yang cukup lumayan guys ya, di 3% ya. Dimana tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan yang cukup lumayan di 4,9% guys. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 4,6%. Kemudian BNB di 3%, XRP 1%, Cardano 1%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, pergerakan untuk altcoin cukup lumayan ya, dimana rata-rata antara 2-3% guys ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat di sini, untuk close candle-nya merah guys, dan sesuai dengan prediksi yang sudah kita rekomendasikan kemarin ternyata benar ya. Setelah tertembus atau jebol ya untuk area support di 27.000, akhirnya lanjut turun lagi guys. Bahkan sekarang akan mencoba di titik support berikutnya di 26.000 atau bahkan nanti bisa nyampe ke harga 25.000 dolar guys. Jadi buat teman-teman semua yang mencari titik DCA, kalian bisa tunggu secara parsial ya di 26.000 atau yang lebih konservatif lagi di 25.000 guys. Oke, nanti kita akan update lagi perkembangan dari harga Bitcoin ini. Dan untuk penyebab kenapa penurunannya ini cukup lumayan ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini wajar-wajar saja guys ya. Karena bisa dibilang untuk pergerakan harga Bitcoin ini memang sudah cukup lumayan tinggi ya, kalau kita lihat dari beberapa minggu yang lalu, dan sewajarnya para investor mengambil untung. Dan hal ini sebenarnya kalau kita lihat tuh memang harus terjadi ya sebelum kita lanjut untuk bull market berikutnya guys. Disusul kemarin setelah terjadi kenaikan fee ya untuk Bitcoin, dan juga Ethereum juga mengalami kenaikan untuk fee-nya menyusul transaksi dari PP kemarin ya. Dan untuk Bitcoin, untuk transaksi yang terjadi di Ordinals Protocol guys. Jadi kita akan lanjut untuk update-nya, dan sekarang kita lanjut untuk informasi hari ini guys. Yang pertama kita lansir ya dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Elon Musk guys ini mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai CEO dari Twitter guys. Nah, ini cukup menarik juga ya. Jadi mantan CEO dari Twitter ya yang akan segera mengundurkan diri ini akan menjadi ketua eksekutif dan kepala teknologi Twitter, mengawasi produk, perangkat lunak, dan operasi sistem guys. Jadi CEO Twitter Elon Musk telah mengumumkan ya bahwa ia akan beralih jabatan menjadi pimpinan eksekutif dan Chief Technology Officer platform media sosial tersebut dalam waktu kurang lebih 6 minggu ke depan. Dalam sebuah tweet pada tanggal 11 Mei, Elon Musk mengatakan ya bahwa ia telah merekrut seorang CEO baru guys untuk X Corp yang merupakan perusahaan induk ya dari Twitter ini, yang kemungkinan besar akan menggantikannya mulai akhir Juni atau awal Juli nanti. Wanita yang tidak disebutkan namanya ini akan menggantikan Elon Musk yang mengambil alih platform media sosial tersebut pada Oktober 2022 setelah menyelesaikan akuisisi senilai 44 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut mantan CEO yang akan segera menjabat, dia akan mengawasi produk, perangkat lunak, dan operasi sistem, dan Elon Musk memecat mantan CEO Parag Agrawal setelah mengambil alihannya. Agrawal menggantikan Jack Dorsey, salah satu pendiri platform yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2006. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter Elon Musk ini, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi Elon Musk yang pernah menjadi orang terkaya di dunia ini ya, pertama kali mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Twitter pada April 2022. Selama menjabat sebagai CEO, ia telah memperlakukan banyak kebijakan perusahaan yang kontroversial, termasuk menghapus sistem verifikasi lama platform, secara singkat mengubah logo Twitter menjadi Dogecoin Doge. Dan juga Elon Musk ini melakukan beberapa kali PHK guys. Banyak pengguna Twitter berspekulasi ya mengenai identitas pengganti Elon Musk ini, dengan berbagai ide mulai dari dirinya sendiri yang mengenakan wig hingga CEO Theranos yang dipermalukan yaitu Elizabeth Holmes, dan dia tetap menjadi CEO SpaceX dan Tesla. Jadi kita tunggu aja nanti siapa pengganti dari Elon Musk ini guys, karena ini cukup menarik ya kalau diikuti guys. Dan tentu saja kita tunggu kejutan-kejutan apa lagi yang akan dibuat Elon Musk ini, karena seperti yang kalian tahu ya, belum lama ini juga Elon Musk
men-tweet sesuatu di mana hal tersebut mengakibatkan salah satu NFT ya, ini juga melonjak tinggi guys. Kalian bisa cari informasinya banyak ya di Twitter. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian bitcoin.com di mana di sini diinformasikan hampir 400 lebih ya untuk perusahaan kripto ini kehilangan lisensi Estonia di bawah aturan baru guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi sebagian besar lisensi Estonia untuk penyediaan layanan terkait kripto berakhir guys. Sebanyak 389 otorisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Estonia untuk penyedia layanan aset virtual tidak lagi berlaku. Unit Intelijen Keuangan atau FIU negara itu mengumumkan minggu ini. Pada 1 Mei 2023 ada 100 otorisasi aktif, kata biro tersebut pada hari Senin. Estonia menarik ratusan perusahaan kripto dengan iklim bisnis yang ramah bisnis ya sebelum memutuskan untuk memperketat aturan untuk industri dengan amandemen Undang-Undang Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan teroris yang mulai berlaku pada Maret 2022 lalu. Ini termasuk persyaratan modal yang lebih tinggi untuk platform dompet atau wallet ya, kemudian exchange atau pertukaran dan juga penyimpanan guys. Lisensi telah dibatalkan baik oleh FIU atau atas permintaan pemegangnya, ini kata siaran pers. Setelah berlakunya persyaratan yang disempurnakan, penyedia layanan meninggalkan hampir 200 otorisasi. Selain itu, FIU juga mencabut otorisasi dalam jumlah yang hampir sama karena ketidakpatuhan ini guys. Jelas agensi tersebut. Dalam memperbarui otorisasi, kami melihat situasi yang akan mengejutkan setiap pengawas. Komentar Direktur FIU, Matthijs Mekker, di antara masalah-masalah lainnya, unit ini mengidentifikasi orang-orang yang menduduki posisi manajerial dan posisi lain yang tidak menyadari telah ditunjuk, serta individu dengan resume profesional yang palsu. Rencana bisnis yang diajukan oleh beberapa perusahaan identik, badan pengawas juga menunjukkan yang lain tidak memiliki hubungan dengan Estonia yang melanggar persyaratan baru lainnya. Aplikasi dari banyak platform ini diajukan ya oleh firma hukum yang sama. Dalam aplikasi, kami menemukan banyak sekali keadaan yang mencurigakan ya dalam berbagai topik. Hal ini mempertanyakan kredibilitas perusahaan yang ingin berbisnis di sini. Keinginan mereka yang sebenarnya untuk menyediakan layanan di Estonia atau sebaliknya menunjukkan keinginan orang-orang tertentu untuk menggunakan sistem ekonomi dan keuangan Estonia untuk kegiatan ilegal. Jelas Mekker. Unit Intelijen Keuangan akan terus meninjau ya otorisasi dan melakukan pengawasan terus-menerus di bidang pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris yang merupakan satu-satunya cara untuk mengidentifikasi kekurangan tertentu. Tegas biro tersebut guys. Ketika Mekker mengambil alih jabatannya sebagai pimpinan pada musim panas 2021, ada hampir 650 penyedia layanan kripto berlisensi di Estonia guys. Kita langsung lanjut aja untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Magazine ya, dimana di sini diinformasikan bahwa SEC guys ini dikecam oleh Badan Dagang Amerika Serikat ya karena pendekatan regulasi terhadap mata uang kripto dalam pengajuan Coinbase. Pengajuan pengadilan oleh Badan Dagang menemukan bahwa tindakan regulasi SEC yang lambat dan tidak jelas telah menghambat inovasi. Komisi Sekuritas dan Bursa SEC menghadapi kritik dari Badan Dagang Amerika Serikat karena kurangnya kejelasan mengenai aset digital mana yang merupakan sekuritas di bawah hukum federal. Masalah ini memiliki implikasi yang sangat besar ya bagi setiap orang yang terlibat dalam ekonomi aset digital senilai 1 triliun dolar. Demikian pengajuan pengadilan oleh Badan Dagang tersebut guys. Menurut pengajuan tersebut, SEC telah menolak ya untuk terlibat dalam proses sistematis atau pembuatan peraturan untuk menjelaskan apa arti dari otoritas yang diklaimnya. Alih-alih menawarkan tindakan pengakuan hukum satu kali dan pidato publik. Hal ini telah menciptakan ketidakpastian peraturan dan mengacaukan lingkungan peraturan untuk aset digital. Pada Juli 2022 ya, Coinbase mengajukan petisi kepada SEC untuk memulai pembuatan peraturan tentang sekuritas aset digital. Ini mendesak komisi untuk menjawab pertanyaan dasar seperti aset digital mana yang merupakan sekuritas. Lebih dari 1.700 komentar menggunakan seruan Coinbase, tetapi SEC mengatakan tidak tertarik untuk menanggapi permintaan Coinbase. Menurut Chambers, Coinbase kemudian mengajukan gugatan terhadap SEC untuk memaksa regulator bertindak, maka dari situlah pengajuan oleh Badan Dagang Amerika Serikat ini berasal guys. Ketua SEC telah menegaskan ya bahwa undang-undang sekuritas tidak ambigu ya seperti yang diterapkan pada aset digital berbasis blockchain. Meskipun secara konstruktif menolak petisi Coinbase, SEC telah menolak ya untuk mengabadikan keputusannya dalam tanggapan resmi. Menurut badan tersebut, kurangnya kejelasan SEC telah menyebabkan ya kerugian ekonomi bagi Coinbase dan juga komunitas bisnis yang lebih luas. Ketidakpastian menghalangi perilaku produktif dan menghambat inovasi serta merusak kepentingan ekonomi dan strategis Amerika yang lebih luas.
Ketidakpastian yang terus berlanjut juga berimplikasi ya pada kepentingan geopolitik negara dan keunggulan dolar yang terus berlanjut guys, mengingat meningkatnya relevansi aset digital dengan kebijakan moneter nasional. Penolakan SEC untuk terlibat dalam pembuatan peraturan atau menanggapi petisi pembuatan peraturan Coinbase telah mengacaukan lingkungan peraturan untuk aset digital. Kata Chamber, badan-badan biasanya memberikan kejelasan peraturan dengan mengumumkan aturan yang berlaku umum. Kata pengajuan tersebut, preferensi pembuatan aturan ini memiliki manfaat penting dan ini memaksa badan-badan untuk menuliskan rencana peraturan mereka dan memberikan tanggal efektif yang tetap ya dan perspektif yang memastikan para pihak dapat membawa perilaku mereka sesuai dengan hukum daripada dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari karena melanggar tugas yang tidak mereka ketahui guys. Jadi sikap ketidakjelasan dari SEC ini tentu saja membuat beberapa platform ya seperti Coinbase dan juga beberapa institusi lain yang merasa kebingungan ya untuk segera mengembangkan bisnisnya karena belum adanya peraturan ini guys. Dan seperti yang sudah dilakukan oleh Coinbase ya, mereka itu melebarkan sayapnya untuk di luar Amerika Serikat dan itu pun sudah berlangsung ya, sudah terjadi dan apa boleh buat itu harus dilakukan ya karena SEC ini sangat lambat ya untuk segera mengeluarkan regulasi kriptonya guys. Oke, kita akan nantikan seperti apa kelanjutannya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari metamask.io di mana di sini diinformasikan bahwa MetaMask dan juga PayPal ini akan support ya untuk pembelian Ethereum menggunakan PayPal guys. Nah, ini menarik ya. Jadi MetaMask adalah dompet Web3 pertama yang memungkinkan pengguna Amerika Serikat untuk bisa membeli Ethereum dengan mudah menggunakan PayPal. Solusi beli kripto MetaMask di dalam wallet membuat pembelian Ethereum dan mata uang lainnya menjadi mudah. Menambah daftar opsi pembayaran, PayPal tersedia sebagai metode pembayaran untuk pengguna kami di seluruh Amerika Serikat kecuali Hawaii. Selain menjadi salah satu penyedia pembayaran digital paling populer ya, PayPal ini juga menawarkan layanan mata uang kripto di platformnya. Dengan integrasi baru ini, maka pengguna akan dapat menggunakan saldo PayPal sebagai rekening bank yang ditautkan atau kartu debit mereka untuk menambahkan Ethereum ke wallet MetaMask secara langsung. Nah, di sini untuk caranya bagaimana sudah dijelaskan ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Dan ini menurut saya keren banget yang dilakukan oleh MetaMask ini ya, sehingga akan mempermudah pengguna dari MetaMask ya untuk mengisi saldo mereka baik Ethereum ataupun Bitcoin ataupun aset yang lain guys, dan tidak perlu harus transfer sana transfer sini ya, sehingga akan memperkecil gas fee yang harus dibayarkan ya untuk proses deposit ke MetaMask ini guys. Ini keren banget. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari you.today. Di mana di sini diinformasikan bahwa token Shiba Inu ya kini bisa digunakan untuk isi ulang pulsa guys. Nah, ini menarik ya. Jadi dalam sebuah perkembangan baru bagi para pemegang token Shiba Inu ya, penyedia solusi berbasis blockchain Uqit ini telah mengumumkan ya bahwa token Shiba kini dapat digunakan untuk mengisi ulang pulsa ponsel, belanja online dan di metaverse SHIB yang akan datang guys. Pengumuman ini disampaikan melalui sebuah tweet yang mengundang pengguna ya untuk menyelami masa depan dengan token SHIB dan layanan Alpha Top Up untuk Uqit. Langkah ini dilihat sebagai langkah lain menuju penerimaan koin meme secara umum dengan token Shiba yang memimpin. Alpha Mobile Top Up, sebuah perusahaan B2B yang didukung oleh Uqit, menawarkan layanan isi ulang dan data untuk bisnis Web 3.0. Integrasi baru ini memungkinkan pemegang token Shiba untuk melakukan pembelian secara online ya tanpa batasan berbasis lokasi, memberikan tingkat kenyamanan dan aksesibilitas tambahan. Layanan Alpha Mobile Top Up meliputi pengisian pulsa dan paket data, produk digital seperti kartu hadiah elektronik dan kunci permainan, serta pembayaran tagihan listrik. Perusahaan ini memiliki jaringan global yang kuat ya, dengan lebih dari 1.200 operator seluler dari 160 negara yang terintegrasi ke dalam sistemnya. Saat ini, perusahaan ini melayani lebih dari 150 juta pelanggan di seluruh dunia melalui jaringan mitranya guys. Langkah ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan ya terhadap penggunaan token Shiba dan persepsi pasar secara keseluruhan. Namun, seperti halnya transaksi berbasis mata uang kripto lainnya ya, calon pengguna harus menyadari resiko yang terkait dan memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami cara kerja transaksi tersebut sebelum terjun ke dalamnya guys. Ini tentu saja keren banget untuk perkembangan token Shiba khususnya ya, karena dengan kerjasama ini akan sangat mempermudah banget ya bagi para pengguna token Shiba Inu untuk bisa melakukan isi ulang ya, tidak harus pergi ke counter, tidak harus melewat aplikasi pihak ketiga untuk pengisian counter, tapi langsung bisa menggunakan aplikasi dari Uqit ini ya. Ini keren banget dan tentu saja ini akan menjadi
stimulus yang keren ya untuk token Shiba ke depannya. Dan jika nanti banyak pengguna yang menggunakan aplikasi ini, maka akan semakin tinggi pula ya exposure dari token Shiba Inu ini ke depannya guys. Ini keren banget. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya ya. Dan seperti biasa kita tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.